Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi anak-anak dengan saya pada pertemuan kedua ini. Bagaimana anak-anak masih sehat? Ingat lagi anak-anak untuk menjaga kesehatan, silahkan laksanakan dengan baik protokol kesehatan. Nah, kalau kemarin anak-anak sudah mengikuti tayangan saya untuk materi objek IPA dan pengamatannya, maka kita lanjutkan hari ini. AD-nya masih sama, yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Untuk pertemuan kali ini, materi tersebut juga akan saya sampaikan dalam bentuk tayangan video. Nanti akan membicarakan tentang pengukuran. Isinya tentang apakah mengukur itu. Yang kedua, satuan baku dan tidak baku, besaran dan bukan besaran. Untuk itu, marilah anak-anak semuanya, setelah anak-anak mengikuti pelajaran hari ini, anak-anak nanti harus berpikir materi apa kira-kira yang belum jelas. Tolong anak-anak semua secara aktif tanya langsung dengan saya. Silahkan diikuti tayangan video di bawah ini. Ayo anak-anak, untuk mengamati video di bawah ini, semuanya siap. Buku modulnya disiapkan, dibuka sesuai dengan judulnya. Masing-masing harus punya buku catatan untuk menulis apa rangkuman yang kalian amati nanti. Nah, anak-anak lihat video yang pertama ini. Amir memindah pasir 10 keranjang, Bani 12 keranjang, Cicuk 11 keranjang. Apakah sudah bisa dipastikan bahwa volume pasir yang dipindahkan Bani paling banyak? Mengapa? Sekali lagi, Amir memindahkan pasir 10 keranjang, Bani 12 keranjang, Cicuk 11 keranjang. Apakah sudah bisa dipastikan bahwa volume pasir yang dipindahkan Bani paling banyak? Mengapa? Nah, kalian semua berpikir, kira-kira bagaimana volume yang dipindahkan oleh Bani apakah paling banyak? Kalau jawabnya paling banyak, alasannya apa? Lanjut anak-anak, kita amati untuk tujuan pembelajaran dalam pertemuan kali ini. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami konsep, menganalisis, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pengertian pengukuran, besaran dan bukan besaran, satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, untuk itu anak-anak, mari kita lihat satu persatu submateri di bawah ini. Anak-anak lihat, apa yang sedang dilakukan orang ini? Coba semuanya melihat, diamati betul. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Nah, anak-anak jawab. Kemudian kalau jawabnya mengukur apa orang ini? Ya. Sekali lagi, orang ini mengukur apa? Lanjut untuk video berikutnya. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Nah, anak-anak lihat, orang ini memegang suatu alat, ya, yang di sana menempatkan alat yang dipadukan dengan alat yang dipegang orang pertama. Kira-kira apa yang dilakukan orang ini? Nah, anak-anak mengerti jawabnya? Nah, kalau anak-anak menjawab mengukur, orang ini mengukur apa? Ya. Kemudian video yang ketiga. Sedang mengukur apakah orang ini? Anak-anak lihat, anak-anak juga pernah melakukan, ya. Kaki seorang ini di atas suatu alat. Nah, apa yang dilakukan orang ini? Kira-kira jawabnya apa? Ya, kalau kalian mengukur berat tubuh atau massa tubuh, nah, berat dan massa adalah besaran. Sekali lagi, berat dan massa adalah besaran. Satuan massa adalah kilogram, sedangkan satuan berat adalah newton. Nah, berarti satuan panjang adalah meter. Nah, sekarang kita lihat di sini ada suatu alat namanya meteran, di atasnya ada benda sebuah pisang.
Orang ini mengukur panjang pisau. Mengukur adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis yang digunakan sebagai satuan atau patokan. Kemudian berikutnya mengukur panjang pensil. Panjang pensil pada pengukuran seperti gambar di bawah ini adalah panjang disebut apa? 16 disebut apa? Sentimeter disebut apa? Sekali lagi, ada anak yang melakukan percobaan mengukur panjang pensil ya, dengan penggaris. Di situ ada skala, di bawahnya ada angka, kemudian ada tulisan sentimeter. Ternyata hasil pengukurannya 16 cm. Berarti panjang disebut besaran. Nilai itu angka ya. Kemudian sentimeter disebut satuan. Jelas anak-anak? Nah, lanjut pada pengukuran berikutnya. Anak-anak lihat video pengukuran berikutnya. Ya. Nah, ini ada sebuah video. Videonya adalah Banu tidur selama 10 jam. Ini gambarnya Banu tidur selama 10 jam. Yang disebut besaran adalah waktu. Jadi selama itu menunjukkan waktu. Yang disebut nilai adalah 10. Kemudian yang disebut satuan adalah jam. Ya, ini pengukuran untuk waktu jam. Berikut. Untuk video yang berikutnya adalah saat keluar dari bandara, panas tubuh TKW ini 30 derajat Celcius. Nah, anak-anak lihat, ada seorang wanita, suhunya diukur dengan sebuah alat namanya termogan, ya, karena termometernya dipakai dengan cara ditembakkan di dahi wanita tersebut. Nah, yang disebut besaran adalah suhu, yang disebut nilai adalah 38, kemudian yang disebut satuan adalah derajat Celcius. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah jelas? Ya, dengan 3 contoh tadi, anak-anak bisa membedakan besaran, nilai, dan satuan. Kemudian video berikutnya, anak-anak lihat di sini. Pak sopir membeli solar 50 liter. Di sini ada sebuah truk. Pak sopirnya membeli solar 50 liter. Nah, dari tayangan berikut, yang disebut besaran adalah isi atau volume. Isinya solar itu adalah besaran. Yang disebut nilai adalah 50, kemudian yang disebut satuan adalah liter. Nah, setelah melihat tayangan tadi, mari kita lihat besaran itu apa. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan hasilnya selalu dapat dinyatakan dengan angka atau diukur secara kuantitatif. Satuan adalah perbandingan dalam proses pengukuran suatu besaran dengan besaran lain. Setiap besaran pasti memiliki satuannya masing-masing, karena tidak mungkin dua besaran memiliki satu satuan yang sama. Nah, bagaimana anak-anak? Gampang? Jelas? Lanjut, kita lihat tayangan berikutnya. Di sini ada suatu meja, ya, misalnya ada sebuah meja, kemudian diukur dengan penggaris. 4 siswa mengukur panjang meja dengan mestar. Nah, yang ada di atas meja itu mestar namanya. Kemudian mengukur juga dengan jarinya. 4 siswa itu setelah mengukur dengan mestar, maka diukur dengan jarinya. Diperoleh data pengukurannya seperti tabel berikut ini. Anak-anak lihat bagaimana hasil pengukuran dari 4 siswa ini. Nah, data pengamatan, ternyata 4 anak ini mendapatkan data pengamatan
pengukuran panjang meja yang pertama menggunakan mestar. Nah, 4 anak tersebut ternyata mendapatkan nilai yang sama. Masing-masing mendapatkan nilai hasil ukuran 125 cm. Sedangkan anak yang mengukur dengan jarinya satu dengan lainnya ternyata tidak sama, ya. Anang mendapatkan hasil pengukuran 8 jari, Banu 7,5, Caca 9, dan Putri 8 jari. Nah, bagaimana anak-anak kira-kira? Kemudian tayangan berikutnya. Di sini anak-anak lihat ada papan tulis, di depannya ada seorang anak. Nah, di sini dilakukan oleh 4 orang siswa. Apa yang dilakukan? 4 siswa tersebut mengukur panjang papan tulis dengan meteran kayu. Kemudian mengukur juga dengan lengannya. Nah, kira-kira bagaimana anak-anak? Dari hasil pengukuran 4 siswa tersebut, diperoleh data pengukuran seperti tabel berikut. Nah, anak-anak lihat sekarang tabel hasil pengukuran panjang papan tulis. Nah, anak-anak lihat di situ. Data pengukuran 4 orang anak yang mengukur panjang papan tulis. Yang pertama dengan menggunakan meteran. Anang memperoleh melihat angka 200 cm, Banu 201 cm, Caca 200 cm, sedangkan Putri 201 cm. Nah, kemudian setelah masing-masing mengukur dengan depa, kedua lengannya direntangkan, masing-masing memperoleh hasil pengukuran. Anang 3 depa, Banu 2,5, Caca 3, dan Putri 2,5 depa. Nah, bagaimana kira-kira anak-anak? Nah, sekarang kamu lihat di sini. Ya. Di sini ada 4 orang siswa mengukur panjang lantai depan laboratorium IPA. Mengukur panjang lantai depan laboratorium IPA dengan roll meter. Anak-anak lihat di situ ada sebuah gambar roll meter, meteran yang bisa ditarik, ya. Kemudian mengukur juga dengan langkahnya. Nah, dengan jangka. Diperoleh data pengukuran seperti tabel berikut ini. Silakan anak-anak lihat bagaimana hasil pengukuran panjang lantai yang diukur oleh 4 orang anak tersebut. Ternyata 4 orang anak itu memperoleh hasil pengukuran yang sama dengan menggunakan roll meter. Ya, jadi alatnya roll meter untuk mengukurnya mendapatkan angka yang sama. Sedangkan 4 orang anak yang mengukur dengan jangka, yaitu langkahnya tadi, ternyata memperoleh angka yang berbeda-beda. Ya, Anang memperoleh hasil 15 langkah, Banu 16 langkah, Caca 14, sedangkan Putri 17 langkah. Nah, sekarang kita buat analisis data. Yang pertama, pengukuran dengan mestar, setiap siswa menghasilkan data yang hampir sama. Dengan jari, setiap siswa menghasilkan data yang berbeda. Itu analisis yang pertama. Kemudian analisis yang kedua, pengukuran dengan penggaris panjang atau meteran, setiap siswa menghasilkan data yang hampir sama. Dengan depa, setiap siswa menghasilkan data yang berbeda-beda. Kemudian lanjut untuk analisis yang ketiga. Anak-anak lihat bagaimana untuk analisis yang ketiga. Nah, untuk analisis data yang ketiga, pengukuran dengan roll meter, setiap siswa menghasilkan data yang hampir sama. Dengan langkah, setiap siswa menghasilkan data yang berbeda-beda. Nah, dengan melihat analisis 1, 2, 3 tadi, nah, coba jawab pertanyaan di bawah ini. 1. Mengapa terjadi hasil pengukuran seperti itu? Anak-anak renungkan pertanyaan untuk yang pertama.
mengapa terjadi hasil pengukuran seperti itu? Nah, jawabnya karena sentimeter, meter adalah satuan baku. Sedangkan jari, depa, langkah adalah satuan tidak baku. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah satuan baku itu? Nah, coba semuanya berpikir. Nah, ternyata satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh siapapun atau siapa saja akan menghasilkan hasil pengukuran yang sama. Ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah satuan tidak baku itu? Satuan tidak baku adalah satuan apabila digunakan oleh orang yang berbeda dapat menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda. Ya, ini untuk jawaban 3 pertanyaan tadi. Kemudian anak-anak lihat di sini, ya, satuan panjang. Untuk satuan baku, panjang satuannya meter, sentimeter, kilometer, mil, inci. Kemudian untuk satuan panjang tidak baku adalah jari, depa, langkah. Ya, itu satuan tidak baku dari satuan panjang. Ya, juga termasuk tombak. Ya. Nah, sekarang kita lihat untuk satuan luas. Luas satuan bakunya meter persegi, sentimeter persegi, hektar. Kemudian yang terakhir ru, ya. Nah, satuan tidak baku untuk luas adalah kedok, petak. Ya. Nah, ini anak-anak mungkin sudah tidak kenal lagi untuk satuan tidak baku ini. Karena sekarang sudah tidak digunakan lagi. Nah, anak-anak lihat sekarang untuk satuan volume atau isi. Ya, satuan baku untuk volume adalah meter kubik, sentimeter kubik, liter, galon, barel. Ya. Kemudian satuan tidak baku untuk volume atau isi adalah batok, ya, kaleng, cikrak, ember. Ini satuan tidak baku untuk volume. Kemudian pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Ya, itu pengertian dari pengamatan. Contoh pengamatan. Andi berambut hitam ikal, berkulit putih, hidung mancung, bibir tipis. Ini contoh pengamatan. Andi berambut hitam ikal, berkulit putih, hidung mancung, bibir tipis. Nah, apa itu penafsiran atau interpretasi? Penafsiran atau interpretasi adalah proses komunikasi melalui lisan atau gerakan antara dua atau lebih pembicara yang tidak dapat menggunakan simbol-simbol yang sama. Baik secara simultan dikenal sebagai interpretasi simultan atau berurutan yang dikenal sebagai interpretasi berurutan. Nah, anak-anak, sekarang kamu amati contoh penafsiran. Contoh penafsiran adalah Andi baik dan berhati lembut. Andi baik dan berhati lembut. Itu contoh penafsiran. Ani dan Budi masing-masing mengukur panjang meja dengan jarinya. Kemudian mengukur kembali dengan mestar.
cara mana yang memungkinkan hasilnya sama dengan Mister? Mengapa? Karena Mister menggunakan satuan baku. Apa saja yang mungkin terjadi jika penjual beras menggunakan bathok atau tempurung kelapa sebagai alat ukurnya? Nah, kira-kira apa yang terjadi? Nah, saya yakin pasti akan terjadi salah paham, pertengkaran. Kenapa? Karena bathok menggunakan satuan tidak baku sehingga hasilnya tidak sama. Nah, kegunaan satuan baku dalam pengukuran. Apa kira-kira kegunaan satuan baku dalam pengukuran? Yang pertama, hasil pengukurannya sama, ya. Hasil pengukurannya sama. Kemudian yang kedua, tidak terjadi salah paham karena hasilnya sama, sehingga tidak terjadi salah paham. Bagaimana anak-anak? Kira-kira sudah jelas hasil tayangan video tadi? Nah, mudah-mudahan menjadi tambahan materi IPA untuk kalian, ya. Nah, untuk itu sekali lagi anak-anak dibuka buku modulnya, dibuka buku paketnya, ya. Isinya apa, sesuaikah tadi dengan tayangan yang saya sampaikan. Nah, bagaimana anak-anak? Materi yang sudah saya sampaikan, ada yang kurang jelas? Semuanya bisa membuka? Alhamdulillah kalau anak-anak sudah bisa membuka, merasa lebih jelas. Tetapi kalau masih ada yang kurang jelas, silahkan langsung ditanyakan ke saya, ya, melalui WA saya atau WA grup. Nanti akan saya jawab lebih jelas lagi. Kalau ada kekurangan dari saya, minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.